Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video yang kedua ini saya akan memaparkan materi tentang pemeliharaan peralatan konstruksi. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai, saya dari Prodi Teknik Sipil semester 7. Untuk dosen saya pengampu Rizky Kinanda STMT, mata kuliah yang saya paparkan ini manajemen peralatan konstruksi. Baiklah, kita masuki pada materi yang pertama tentang pengertian umum. Secara luas, pemeliharaan adalah suatu proses menjaga alat berat supaya kondisi alat berat tidak ada yang rusak dan tidak mengalami kerusakan saat sebelum kegiatan proyek berlangsung. Kegiatan ini merupakan usaha yang mutlak yang dilakukan karena kalau tidak akan mengakibatkan kerusakan dan akhirnya mengganggu pekerjaan konstruksi tersebut. Untuk peralatan konstruksi merupakan suatu komponen penunjang pekerjaan meliputi peralatan yang sering dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam kesatuan pekerjaan pada suatu konstruksi. Tujuan pemeliharaan itu pastinya ada. Yang pertama, memastikan ketersediaan peralatan yang diperoleh melalui inspeksi rutin. Yang kedua, mengoptimalkan masa pakai peralatan. Yang ketiga, menjamin kesendirian peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga memperoleh hasil yang baik. Untuk tahapan pemeliharaan peralatan konstruksi, yang pertama itu tahapan pemeliharaan pencegahan. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Pemeliharaan berkala, pemeliharaan berdasarkan kondisi, pemeliharaan darurat, pemeliharaan terencana, dan pemeliharaan korektif dan preventif. Untuk tahap pemeliharaan yang pertama tadi, pemeliharaan rutin, merupakan pemeliharaan ini dilakukan sebelum alat atau komponen alat mengalami kerusakan. Saat kondisi ini, alat masih berfungsi tetapi sudah dapat diperkirakan atau sampai pada batas kemampuannya, maka perlu tindakan pemeliharaan. Untuk pemeliharaan terencana, pemeliharaan yang sudah tersusun terlebih dahulu serta dilakukan pemeliharaan untuk ke depan dan pelaksanaan pemeliharaan serta pengendalian pencatatan sesuai dengan rencana telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pemeliharaan rutin merupakan pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun dan sifatnya sebagai proteksi terhadap kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga itu pemeliharaan berkala, merupakan pemeliharaan yang dilakukan pada waktu-waktu dengan interval atau selang waktu tertentu. Yang keempat, pemeliharaan berdasarkan kondisi, merupakan menjaga sesuai kondisi, lakukan perawatan sesuai dengan kondisi alat berat yang bersangkutan. Sebelum dilakukan perawatan, alat akan dipaksa secara detail dan menyeluruh. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat itu pemeliharaan korektif atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Yang selanjutnya itu pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilakukan pada interval yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuai dengan standar lain yang dijelaskan untuk mengurangi kemungkinan komponen lain tidak memenuhi kondisi yang dapat diterima. Sedangkan untuk perbaikan alat berat, pengertiannya merupakan suatu proses di mana di suatu proyek terdapat kerusakan alat berat pada komponennya, maka dari itu perlu adanya tindakan lanjut seperti perbaikan alat berat agar bisa dioperasikan kembali. Sedangkan perbaikan itu dibagi menjadi dua, yaitu perbaikan ringan dan perbaikan berat. Di sini perbaikan ringan dilakukan oleh mekanik atau montir biasanya. Perawatan ringan biasanya dilakukan oleh mekanik atau mekanik biasa dan dapat diperbaiki atau dilakukan di lokasi tanpa menggunakan alat atau mesin bengkel. Sedangkan perbaikan berat itu, pekerjaan perbaikan biasanya dilakukan di bengkel oleh tukang atau mekanik untuk menangani kerusakan parah yang biasanya merusak lebih dari satu komponen atau beberapa bagian.
Untuk hal yang sering diperhatikan dalam perbaikan alat berat, yang pertama itu pengecekan oli mesin, tekanan air, kebocoran, kerusakan, dan lain-lain. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.